Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Amanda Putri dengan NIM 221134038 dengan rekan saya Muhammad Afan Rajin dengan NIM 221134048 dari kelas 1 BMT PJJ. Nah, kami di sini akan memaparkan secara garis besar tentang pelapukan dan juga erosi. Apa sih yang berkaitan dengan pelapukan erosi? Ada yang tahu nggak? Yap, sekali. Mana? Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, yaitu adalah pengatur sistem hara dan air, pengatur sistem air, sarana pembangunan, dan juga penjaga kehidupan manusia secara lestari. By the way, kalian tahu gak apa itu tenaga oksigen? Yuk, simak penjelasan berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari tanah, kita juga harus mengetahui ini sejarahnya teman-teman. Apa sih sejarah dari tanah itu? Pada zaman Paleozoikum, beredar teori yang mengatakan bahwa seluruh dunia itu awalnya itu menyatu teman-teman. Namun, ada tenaga yang mampu mengubah bentuk permukaan bumi secara terus-menerus. Apa sih tenaga yang mampu mengubah bumi secara terus-menerus itu? Ada dua teman-teman. Yang pertama, tenaga endogen, dan yang kedua, tenaga eksogen. Nah, kita di sini akan membahas lebih lanjut tentang tenaga eksogen. Maka dari itu, tunggu di penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, ini masih dengan tenaga eksogen ini adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Seperti contohnya permukaan bumi. Apa saja sih yang ada di permukaan bumi? Seperti air, angin, organisme, matahari, dan juga es. Nah, tenaga eksogen ini juga bersifat merusak atau mengikis permukaan bumi, baik permukaan yang tinggi maupun permukaan yang rendah. Nah, oleh sebab itu, tenaga eksogen ini bisa menyebabkan pelapukan dan juga erosi. Nah, untuk pemaparan selanjutnya, yuk kita saksikan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan tentang apa itu pelapukan. Nah, pelapukan adalah suatu proses penghancuran dari massa batuan menjadi massa tanah dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam prosesnya, pelapukan itu terbagi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada pelapukan fisika. Apa sih pelapukan fisika itu? Yaitu adalah pelapukan yang terjadi karena perubahan musim dan suhu. Kedua, yaitu adalah pelapukan kimia. Apa sih pelapukan kimia juga? Pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi oleh faktor kimia, yaitu berupa air. Ketiga, yaitu adalah pelapukan biologi. Nah, kalau pelapukan biologi ini, yaitu adalah pelapukan yang terjadi oleh organisme melalui aktivitas. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang pelapukan oleh rekan saya Alvan, di sini saya akan menjelaskan tentang erosi. Erosi itu apa sih teman-teman? Erosi adalah benda atau batuan yang telah mengalami lapuk, lalu perlahan menjadi partikel kecil yang menyatu dengan tanah. Nah, erosi itu sendiri terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah erosi angin. Apa sih erosi angin itu? Yaitu adalah proses terkikisnya batuan oleh tenaga angin menjadi pasir. Biasanya erosi angin ini terjadinya seperti di gurun pasir teman-teman. Nah, setelah saya menjelaskan tentang apa itu erosi angin, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses erosi angin itu terjadi, teman-teman. Nah, awalnya tuh batuan menjadi hancur akibat perbedaan suhu yang tinggi pada siang dan malam hari dan terpaan angin. Lalu, butir-butir pasir terbawa oleh angin membentuk bukit pasir, teman-teman. Setelah itu, butir-butir pasir yang terbawa oleh angin akan menggerus batuan yang dilewatinya, seperti yang bisa kita lihat pada sketsa gambar kali ini, teman-teman. Setelah erosi angin, yang kedua adalah erosi es. Apa sih erosi es itu? Yaitu erosi yang disebabkan oleh fenomena alam seperti es, teman-teman. Nah, sekarang juga di sini aku akan memaparkan tentang bagaimana proses erosi es itu terjadi. Nah, setelah teman-teman mendengarkan penjelasan tentang erosi es, di sini saya akan memaparkan bagaimana caranya proses erosi es itu terjadi. Nah, yang pertama itu ada pembentukan, teman-teman. Diawali dengan gletser akan terbentuk pada daerah pengumpulan. Titik-titik air yang dibawa oleh angin akan terkumpul menjadi salju yang berlapis-lapis, yang lama-kelamaan akan memadat menjadi es. Nah, step selanjutnya adalah perluasan. Karena apa sih perluasan itu bisa terjadi? Karena gaya beratnya itu sendiri, teman-teman. Si gletser lambat laun akan turun. Bila gletser maju lebih cepat, maka lembah yang ada di bawahnya akan tertutup oleh gletser. Nah, setelah melewati pembentukan, perluasan, yang terakhir adalah berhenti, teman-teman. Lama-kelamaan, laju pelelehan gletser sebanding dengan laju penurunan, sehingga seolah-olah
fluid tersebut berhenti. Nah, yang terakhir adalah erosi air. Apa sih erosi air itu? Yaitu proses terkikisnya lapisan tanah oleh adanya aktivitas air. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang bagaimana proses erosi air itu terjadi. Awalnya itu, titik-titik air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan membentuk tanah hasil pelapukan, sehingga terjadinya erosi percik atau nama lain adalah raindrop erosion. Titik-titik air menyatu membentuk aliran mengikis tanah sehingga terjadinya erosi lembat atau sheet erosion. Yang kemudian air mengikis lebih dalam membentuk alur-alur kecil atau nama lainnya rill erosion. Dan air bersatu mengikis tanah sehingga tercipta alur yang lebih besar lagi, yaitu gully erosion. Nah, material hasil erosi akan diendapkan di mana arus air yang membawanya tidak lagi mampu mengangkut material tersebut menjadi bentuk-bentuk morfologi baru, baik di sepanjang sungai maupun muara sungai. Nah, di sini ada tentang gambar tentang erosi percik air hujan dan juga 5 tipe erosi air. Nah, itu dia teman-teman pemaparan secara garis besar tentang pelapukan dan juga erosi. Semoga apa yang kita paparkan dapat bermanfaat bagi semua. Ya, mungkin cuma segitu dulu materi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Sampai Jumpa. jumpa.